Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Stella Charity. Jadi sekarang di sini saya akan membahas mengenai TPS Cilowong yang katanya lagi ada permasalahan dengan Tangerang Selatan. Nah, kalian semua penasaran gak sih? Langsung aja deh kalau kalian penasaran, check this out. Oke, sebelum kita bahas menuju ke TPS Cilowong dan permasalahan yang ada di TPS Cilowong, saya akan membahas tentang sampah yang ada di Indonesia nih. Nah, kalian tahu nggak sih, dilansir dari laman indonesia.go.id, lembaga berwenang penghasilan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan atau KLHK dengan lapang dada mengakui pada tahun 2020 total sampah nasional mencapai angka 67,8 juta ton. Nah, itu berarti 270 juta penduduk Indonesia perharinya menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah. Wah, banyak banget nih teman-teman. Ternyata tanpa kita sadari sampah-sampah itu tuh bertumpuk setiap harinya ya. Terlebih lagi masyarakat Indonesia belum bisa memilah sampah dengan baik dan benar. Setiap harinya kalian pasti membuang hampir menuju 1 kilogram nih ternyata sampah. Dan kira-kira itu dibuang kemana ya? Nah, kalau tadi teman-teman udah dengar nih kenapa sih sampah-sampah di Indonesia tuh menumpuk banget dan kemana sih sebenarnya sampah-sampah itu dibuang? Ya, betul banget. Sebenarnya sampah-sampah itu dibuang di TPAS. Apa sih TPAS itu? Tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu merupakan sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Nah, proses sampah itu sendiri mulai dari timbulnya di sumber pengumpulan, terus pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan di TPA tersebut. Nah, di TPA itu sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah. Dengan jangka waktu yang panjang, beberapa jenis sampah yang dapat terurai akan terurai di situ secara alami. Sementara yang lain lebih lambat daripada yang bisa terurai itu bisa puluhan tahun, ratusan tahun baru bisa terurai. Terdapat proses-proses juga nih yang menghasilkan beberapa zat yang mempengaruhi lingkungannya. Jadi tempat pembuangan akhir sampah itu nggak bisa sembarangan dipilih karena akan berakibat tidak baik juga untuk warga sekitarnya. Salah satu contoh TPAS kalau kalian nggak tahu adalah TPAS Cilowong yang berada di Serang, Banten. Nih kalau kalian nggak tahu. Nah, ini dia nih penampakan tempat pembuangan sampah Cilowong yang berada di Serang, Banten. Jadi, awalnya pemerintah Kota Tangerang Selatan mengajak menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintahan Kota Serang terkait dengan pemanfaatan tempat pembuangan akhir. Karena lahan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan itu kurang untuk pembuangan sampah. Akhirnya dalam waktu 3 tahun ke depan, Kota Tangerang ingin bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang untuk pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke tempat pembuangan akhir di Cilowong. Walaupun saat proses perjanjian banyak sekali pihak yang tidak setuju, tapi pemerintah Kota Serang tetap menandatangani perjanjian tersebut. Setiap harinya, maksimal sampah yang masuk ke TPA Cilowong adalah 400 ton dengan retribusi 175.000 per tonnya. Sebenarnya hal ini tidak terlalu merugikan ya bagi pemerintah Kota Serang karena menurut saya dengan perjanjian ini pemerintah Kota Tangerang Selatan berkontribusi untuk membangun TPAS dengan sebaik mungkin. Namun warga setempat TPAS Cilowong sangat merasa dirugikan dengan adanya kerjasama ini. Karena yang pertama, bau sampah yang dikirimkan dari Kota Tangerang Selatan lebih bau daripada sampah yang diproduksi dari Kota Serang. Mungkin karena lama dari perjalanan dan lain-lain. Dan yang kedua, karena kemarin baru saja TPAS Cilowong mengalami longsor yang dikarenakan oleh hujan. Menurut saya, sebelum mereka menandatangani perjanjian itu, seharusnya pemerintah Kota Serang membuat forum diskusi bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar TPAS Cilowong.
Karena jika sudah seperti ini, masyarakat merasa sangat tidak dihargai oleh pemerintah Kota Serang. Keputusan yang diambil pun secara sepihak. Dengan pemerintah Kota Serang memberi kompensasi sampah, kepada warga sekitar TPAS Cilowong, itu sudah menjadi bentuk apresiasi atau penghargaan kepada mereka. Namun, langkah selanjutnya mungkin pemerintah bisa memberikan penyuluhan atau berupa ilmu untuk masyarakat sekitar TPAS Cilowong untuk menjaga kesehatannya, memberikan pendidikan yang gratis, dan lain-lain agar masyarakat TPAS Cilowong merasa bahwa mereka dihargai sebagai masyarakat yang tinggal di daerah TPAS Cilowong. Wah, gak terasa udah panjang banget ya obrolan kita. Saya berharap permasalahan di TPS Cilowong bisa cepat terselesaikan. Semoga gak ada masalah-masalah lain lagi yang muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.